Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga semua sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 1 mengenai lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1 sampai 2. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai cerita fiksi. Sebelum itu, kita bahas apa itu cerita. Cerita merupakan susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Pasti kalian pernah bercerita ya bersama teman atau keluargamu tentang pengalaman saat liburan. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau fantasi atau bukan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Cerita fiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sifat ceritanya adalah fantasi atau imajinasi atau angan-angan atau khayalan. Yang kedua, kebenaran yang terkandung dalam cerita tidak sepenuhnya. Jadi, cerita ini ada yang benar-benar terjadi dan ada pula yang hanya imajinasi penulisnya. Yang ketiga, menggunakan kata konotatif. Maksudnya di sini kata-katanya menggunakan makna yang tidak sebenarnya. Yang keempat, mengandung pesan moral atau amanat tertentu. Yang kelima, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang telah ditentukan. Bahasa tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keenam, penyajian dalam alur cerita. Alur cerita merupakan urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur cerita dibutuhkan untuk membuat cerita tersebut menjadi lebih menarik bagi para pembacanya. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menghibur bagi para pembacanya atau pendengarnya. Cerita fiksi dibedakan menjadi beberapa jenis. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah novel, yang kedua cerpen atau cerita pendek, dan yang ketiga adalah roman. Kita lihat yang pertama yaitu novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya, serta menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Novel berbentuk buku yang tebal. Berikutnya cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Cerpen ini dapat kalian lihat di koran atau majalah atau tabloid. Yang terakhir adalah roman. Roman adalah cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosial dari lahir hingga mati. Berikutnya cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau atau masa lalu. Kita lihat ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya atau disebut juga dengan anonim. Yang kedua, berkembang dari mulut ke mulut. Yang ketiga, bersifat tradisional atau kedaerahan. Yang keempat, mengandung nilai-nilai luhur. Dan yang kelima, disampaikan secara turun-temurun. Nah, cerita rakyat ini biasanya dimulai dari nenek atau kakek kamu yang diceritakan kepada orang tua kalian. Dan cerita rakyat ini juga diceritakan kembali oleh orang tua kalian kepada kalian. Maka, cerita rakyat ini disampaikan secara turun-temurun. Cerita rakyat terbagi menjadi beberapa jenis. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan terjadinya suatu tempat atau wilayah, asal-usul suatu benda. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang.
Cerita rakyat ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Cerita Gunung Tangkuban Perahu merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Sedangkan cerita Malin Kundang merupakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Berikutnya adalah mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Contohnya Putri Tanjung Buih dan Putri dari Bambu. Dan yang terakhir adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisikan kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya, Pak Belalang dan Lebay yang Malang. Berikutnya pelajaran IPA masih mengenai gaya. Kalian masih ingat arti dari gaya dari pelajaran sebelumnya? Kita ingat-ingat kembali ya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Macam-macam gaya yang dapat membuat benda bergerak. Kita lihat. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Contohnya, mengasah pisau, mengamplas dinding, antara rem sepeda dengan roda sepeda. Kalian bisa lihat ya pada gambar rem sepeda bergesekan dengan pelek roda sepeda. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda magnetik. Namun, ada benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah emas, kuningan, dan tembaga. Gaya pegas. Pegas identik dengan benda yang bersifat elastis. Maksudnya elastis adalah benda tersebut jika ditarik dapat kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, gaya pegas adalah gaya yang disebabkan dan ditimbulkan oleh pegas atau benda yang memiliki sifat elastis. Contohnya adalah shock breaker motor atau mobil, karet gelang yang ditarik, panah yang dilepas dari busurnya. Kalian dapat lihat ya pada layar. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya, serpian kertas akan menempel ketika disekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan pada kain wol. Kalian masih ingat peristiwa listrik apakah yang terjadi saat itu? Ya, listrik statis. Berikutnya gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda yang dihasilkan. Contohnya menendang bola, membawa air dalam ember. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik pada semua partikel yang memiliki massa di alam semesta. Contohnya, benda yang dilempar ke atas akan kembali dan jatuh ke tanah. Kalian bisa lihat ya, buah-buahan yang jatuh dari pohon. Pasti jatuhnya akan ke bawah atau ke tanah. Benda dapat bergerak karena gaya yang ditimbulkan. Jika gaya tidak timbul, maka benda tidak mungkin bergerak atau berubah kedudukannya. Gerak adalah perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena dipengaruhi oleh gaya. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mengakibatkan berbagai perubahan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Ada yang tahu tidak contohnya seperti apa? Ya, contohnya bola yang berhenti jika kita tendang, maka bola tersebut akan bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat kita mengayuh pedal sepeda, kemudian laju sepeda tadi direm, maka sepeda akan berhenti. Dan yang terakhir, benda bergerak menjadi berubah arah. Contohnya, pada saat kita menaiki motor atau sepeda yang tadinya bergerak lurus, kita belokkan menjadi berubah arah. Gaya yang kita lakukan juga dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, aluminium yang dibakar dan dipipihkan atau besi yang dibakar kemudian dipipihkan. Selain itu,
Lilin mainan yang kita tekan akan berubah bentuk. Ada juga gerabah yang terbuat dari tanah liat. Jika kita bentuk, maka tanah liat tersebut dapat berubah menjadi gerabah. Berikutnya pelajaran SBDP. Pelajaran SBDP kita masih membahas mengenai tempo. Sebelumnya kalian juga sudah ya belajar mengenai tempo. Masih ingat tidak apa itu tempo? Ya, tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Lagu akan terdengar indah bila dinyanyikan sesuai tempo. Lagu dibedakan menjadi 3 tempo, yaitu yang pertama, tempo cepat digunakan untuk menyanyikan lagu yang bersifat riang. Yang kedua, tempo sedang digunakan untuk menyanyikan lagu yang mendayu-dayu. Dan yang ketiga, tempo lambat digunakan untuk menyanyikan jenis lagu yang lembut. Lagu daerah dan tempo yang digunakannya. Kalian dapat mengisi tabel ini di buku paket tematik tema 8 halaman 14. Kita isi ya bersama-sama tabel ini. Yang pertama lagu Bungong Jumpo. Lagu ini berasal dari Aceh. Tempo yang digunakan adalah tempo adante. Tempo adante termasuk ke dalam tempo sedang. Berikutnya lagu Gundul Pacul. Lagu ini berasal dari Jawa Tengah. Lagu ini menggunakan tempo moderato yang termasuk ke dalam tempo sedang. Berikutnya, lagu Potong Bebek Angsa. Sudah tidak asing ya lagu ini untuk kamu. Lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tempo yang digunakan adalah allegro. Allegro termasuk ke dalam tempo cepat. Dan yang terakhir ada lagu Apuse. Lagu Apuse berasal dari Papua menggunakan tempo moderato atau tempo sedang. Perhatikan not balok pada layar. Not balok tersebut merupakan kunci G. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nada akan semakin rendah. Kalian perhatikan lagi pada layar, yaitu pada not angka. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan tangga nada? Pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajarinya ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.